Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassha qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kita tambah erat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpul, berdoa bersama-sama, mendengarkan manaqib para aulia-aulia Allah, segala bala dan penyakit segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu di Jalan Bima pada umumnya Kabupaten Kota Baru. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Izinkanlah ulun membacakan manaqibnya Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil, atau dikenal dengan Guru Bangil. Masa kecil nama tuan guru yaitu Muhammad Syarwani Abdan adalah Muhammad Syarwani, nama beliau Muhammad Syarwani. Ia lahir di kampung Melayu Hilir, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Miladiah yang bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah, dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Hajah Halimatus Sa'diyah. Ia masih terhitung keturunan ulama besar terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, di mana kakeknya yang keenam adalah putra Sayyidah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Awal pendidikannya ia jalani di Madrasah Darussalam Martapura, yang kala itu diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Kasful Anwar. Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang berada di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Sementara pamannya Syekh Sayyid Muhammad Kasful Anwar, Syekh Muhammad Kasful Anwar dikenal luas sebagai seorang alim al-alamah, hingga Tuan Guru Zaini Martapura pernah menyebutnya sebagai salah seorang mujadid. Selain kepada pamannya, ia juga belajar kepada beberapa ulama terkenal di kota Martapura pada saat itu, seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khatib, Tuan Guru Muhammad Taha Desa Dalam Pagar, serta beberapa tuan guru lainnya. Pada usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam. Kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Jauh sebelum itu orang tuanya sendiri memang sudah lama berdiam di kota Bangil untuk berniaga. Di antaranya yang menjadi guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil selama berada di kota tersebut adalah yang pertama, satu Kiai Haji Muhdar yang berada di Gondang Bangil. Yang kedua Kiai Haji Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun Bangil. Yang ketiga Kiai Haji Bajuri yang berada di kota Bangil. Dan yang keempat Kiai Haji Ahmad Jufri yang berada di kota Pasuruan, serta beberapa ulama lainnya. Setelah itu, saat ia berusia 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kasful Anwar membawanya pergi ke kota Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif
yang kelak di kemudian hari ia juga dikenal sebagai seorang ulama besar di kota Martapura. Ia dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agamanya di bawah bimbingan dari pengawasan langsung dari sang paman selama di kota suci itu. Kedua pemuda ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu-ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis-majelis para tokoh ulama yang menjadi rujukan umat zamannya yang berada di kota Mekah saat itu. Diantaranya adalah satu, As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, yang kedua As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang ketiga As-Syekh Umar Hamdan, yang keempat As-Syekh Muhammad Al-Arabi, yang kelima As-Syekh Hasan Al-Masad, yang keenam As-Syekh Abdullah Al-Buhari, yang ketujuh As-Syekh Saifullah Danghestani, yang kedelapan As-Syekh Syafi'i, yang kesembilan As-Syekh Sulaiman, yang kesepuluh As-Syekh Said Ahyad, serta masih banyak lagi para tokoh ulama yang menjadi gurunya saat berada di kota Mekah. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan As-Syekh Muhammad Kasbul Anwar ini diperhatikan oleh para gurunya. Diceritakan pada gurunya itu sangat menyayanginya keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Selain mempelajari ilmu-ilmu syariat, ia juga mengambil baiat tarekah dari para masyayikh di sana. Di antaranya ia mengambil baiat tarekah Naqsabandiyah As-Syekh Umar Hamdan dan tarekah Samaniyah dari As-Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kemudian setelah itu, setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah pada tahun 1939 Miladiah, bersama sepupunya itu ia pun kembali pulang ke Indonesia dan langsung menuju tanah kelahirannya di Martapura. Setelah kepulangannya dari Mekah, ia menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Selain itu juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam, tempat ia belajar pertama kali dulu di Martapura. Ia kemudian diminta untuk menjadi seorang qadhi, namun ia menolak permintaan tersebut dengan alasan ia lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Dengan demikian ia akan lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar, bermutalaah serta beribadah. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di kota Mekah, pengetahuan ilmu agama yang ia miliki menjadi semakin luas dan mendalam. Di kalangan ulama ia mulai dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran, dan di dalam dirinya terhimpun ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Walaupun demikian, namun hal tersebut justru menjadikan sebagai seorang alim yang semakin tawadu. Pada tahun 1943 Miladiah ia pergi ke kota Bangil dan sempat membuka majelis lingkungannya sendiri. Hal itu terjadi hingga pada tahun 1944 Miladiah. Pada rentan waktu itu ia sempat berguru kepada Syekh Muhammad Mursidi yang berasal dari Mesir. Setahun berada di kota Bangil, ia kembali lagi ke Martapura dan melanjutkan majelis-majelis taklim yang telah dibinanya sejak ia pulang dari kota Mekah. Sosok yangnya begitu tawadu dan rendah hati. Baru pada tahun 1950 ia sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur atau Surabaya. Sewaktu menetap di Bangil, ia tidak langsung membuka majelis secara terbuka, kecuali untuk lingkungan terdekatnya saja. Ia cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Di kemudian hari, sikap ini telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang cukup disegani oleh kalangan ulama di Pulau Jawa. Walaupun demikian, ia tetap tawadu dan rendah diri
Meskipun ia selalu berusaha menyembunyikan keunggulannya yang dimilikinya, pada akhirnya para ulama yang berada di kota Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Ia senantiasa berada dalam keseharian yang sangat sederhana. Kesederhanaan itu diantaranya terlihat dari pakaian yang ia pakai sehari-hari. Bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa sekalipun ia telah menjadi seorang tokoh besar, namun di kamar tidurnya ia dan keluarga tidak menggunakan ranjang. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaiannya. Pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bagian bawah lemari kitabnya. Ia adalah seorang yang telah mengambil jalan hidup secara humul dan tak berharap akan kemasyhuran. Ia juga dikenal pandai menyembunyikan diri, sehingga di lingkungan tempat tinggalnya banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya, kecuali setelah waktu berjalan semakin lama. Mengenai hal tersebut, Kyai Hamid Pasuruan pernah mengatakan, "Saya ingin sekali seperti Kyai Syarwani. Ia itu seorang alim tetapi mastur, tidak masyhur. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang yang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Namun jikalau Kyai Syarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang." Suatu ketika sejumlah kiai berkumpul dan berinisiatif untuk mendalami ilmu agama, dan khususnya Kyai Hamid Pasuruan. Atas maksud tersebut, mereka pun mendatangi Kyai Hamid dan mengutarakan apa yang mereka maksudkan. Namun ternyata Kyai Hamid menolak permintaan itu seraya menyarankan agar untuk keperluan tersebut hendaknya mereka mendatangi Kyai Haji Syarwani Abdan Bangil. Kemudian selanjutnya wafat beliau, yaitu di usia Haji Syarwani Abdan Bangil sering menderita sakit. Semasa hidupnya ia selalu melakukan berbagai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hidupnya ia selalu memberikan manfaat kepada para hamba Allah dengan memanfaatkan waktu, umur, serta membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Bagi seorang makhluk saat berpulang ke alam yang lama, ke alam yang fana menuju alam keabadian, telah menjadi ketetapannya. Tatkala berpindah dari alam ini, sudah digariskannya tanpa ada sesuatu apapun yang dapat merubah dan menunda. Itulah kebesaran dan kekuasaannya yang tetap serta tak akan pernah berubah. Setelah ajal kian dekat menghampirinya, disertai kerinduan berjumpa dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala pun merindu bertemu dengannya. Maka ia pasrahkan rohnya yang suci kepada Tuhannya dalam keadaan redha dan diridhoi. Setelah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, berdakwah dan mengabdi kepada umat, pada hari Senin malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Miladiah, sekitar pukul 20.00 WIB, ia wafat dalam usia 76 tahun di kediamannya di Kauman, Kota Bangil, Jawa Timur. Dalam sekejap berita mengenai kewafatannya menyebar ke berbagai pelosok negeri. Umat seakan tak percaya akan berita yang mereka dengar. Masyarakat dan para pencintanya berduyun-duyun datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada tokoh ulama yang menjadi panutan umat ini. Bacaan surah Yasin dan tahlil terus menggema di rumah duka, mulai dari beberapa saat selepas kewafatannya hingga keesokan harinya menjelang pemakamannya. Jalanan di sekitar rumah duka dipenuhi para pentakziah. Entah dari mana datangnya para pentakziah terus berdatangan hingga tak kunjung berhenti. Keesokan harinya para pengantar jenazah mengiringi kepergian seorang
yang selama ini menjadi sumber rujukan setiap keluh kesah, seorang tokoh ulama yang menjadi pengayum umat, derai keharuan saat terasa pada saat itu. Jasadnya dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di dekat makam Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad di Daur, kota Bangil, sekitar 1 kilo dari kediamannya. Ia meninggalkan 27 putra dan putri. Berdasarkan wasiat tertulisnya, putra tertuanya yang ia beri nama dengan nama gurunya Kiai Haji Kasbul Anwar didaulat untuk meneruskan kiprahnya dalam mengasuh pondok pesantren Datu Kalampayan dan melanjutkan semua kegiatan yang telah dirintis oleh guru Bangil kala hidupnya. Saat ini para alumnus pondok pesantren Datu Kalampayan, hasil didikannya Kiai Syarwani Abdan, banyak tersebar berbagai daerah di pelosok negeri ini untuk berdakwah mengikuti jejak sang guru. Tidak hanya di Kalimantan, sebahagian di antara mereka juga terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Bapak ibu, bapak dan ibu jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya guru Kiai Syarwani Abdan Bangil ini merupakan gurunya Abah Guru Sekumpul sekaligus paman beliau. Jadi pada malam hari ini kita menghauli beliau, membacakan manaqib beliau. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib dan menghauli beliau, apa yang kita niatkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam permasalahan mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan yang belum selesai mudah-mudahan selesai. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diberikan kesehatan, keafiatan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita zahir dan batin mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup. Husnul khatimah berkat daripada karamahnya Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Al-Fakir wal Hakir meminta ampun dan maaf bila ada salah membacakan daripada manaqib beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi minta maaf, minta ridha, minta halal. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.